setelah Nabi wafat mereka menyebar lalu mereka terpengaruh oleh negeri yang baru. Bukan, satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri baru. Ya. Itu gimana ceritanya? Dan dulunya di antara 120.000 itu ada yang raja perampok, Jundub bin Junada, Abu Zar Al-Ghifari lebih dikenalnya. Ada yang dulunya ingin bunuh Nabi dan maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu Nabi ngajarin pakai apa? Ya. Kalau misalkan hasilnya bisa seperti itu, ya. Kita punya anak satu aja, dididik selama 23 tahun, yakin bakal pasti soleh? Nggak tentu juga. Ini gimana ceritanya 120.000 orang? Ya. Dan sebelum akhirnya mulai dakwah itu, waktu masih awal-awal, pulang dari Gua Hiro, lalu sebelum surat Al-Muddatsir perintah kum fa'anzir, bangkit berikan peringatan, disuruh berdakwah. Sebelumnya turun surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya suruh ngapain? Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Disuruh bangun tidur. Kapan bangunnya kok? Nisfahu, setengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang-kadang kita bicara, oh ayo jadi pengen hebat ikutin Nabi, tapi perkara tidur kita beda tipis tapi ngepek ya. Karena Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis ya bedanya ya. Tipis ya. Cuman setelah dan sudah ya. Tapi efeknya beda ya. Kok telah bangun kok pasang alarm? Oh iya kan final Liga Champion misalkan ya. Bola misalkan. Gitu ya. Dan yakin Al-Quran kalau udah sampai ngebawa sesuatu penting pasti, nggak mungkin enggak. Dan Nabi diaturin, sampai tidurnya Nabi pun diaturin. Kapan waktunya tidur, kapan bangun. Nabi tidur itu pada 3 waktu ya. Yang pertama setelah sholat isya. Kalau nggak ada perkara yang jadi maslahat lebih banyak atau darurat, beliau nggak suka untuk begadang. Ya, kalau bisa langsung tidur. Nanti bangun lagi kapan? Sholat malam. Tidur yang keduanya kapan? Tadi tidur yang pertama setelah isya ya. Tidur keduanya setelah tahajud sambil nungguin subuh. Jadi memang kalau bisa ya, habis tahajud tidur dulu, tapi hati-hati bablasnya 7:30 we bangun. Ya. Tahajud mah tahajud, subuhnya jadi ketinggalan. Ya. Jadi tidur yang kedua ya memang barang sebentar, kadang hanya 15 menit ya. Lalu tidur yang ketiga qailullah namanya. Itu biasanya sebelum zuhur sebentar atau setelah zuhur sebentar. Jadi sebelum zuhurnya bukan dari jam 8 pagi sampai zuhur, Bu, itu kelamaan ya. Kalau setelah zuhur pun ya habis sholat Jumat biasanya beliau istirahat tidur. Tapi ya nggak nyampe asar juga, ya sebentar, kadang 15 menit ya, setengah jam paling lama tuh tidur. Dan kalau udah Nabi lakuin, oh beliau tuh manusia paling berkah, Bu. Insyaallah. Mikir kan gimana caranya, Pak? Beliau pemimpin iya, suami iya, ayah iya, berniaga juga iya. Waktunya sama kayak kita 24 jam sehari. Cukup tuh, nggak ada yang komplain. Tetap menjadi teladan di setiap segmen, di setiap aspek kehidupan. Ya. Apakah itu murni dari kehebatan beliaunya? Oh jelas beliau dituntun Allah soalnya. Ada tuntunan dari Allah. Terus ibarat, kok aku pengen jadi pemain bola yang jago, ya udah ikutinnya Lionel Messi, jangan ikutin Chef Juna. Nggak nyambung. Kayak misal, yo kok pengen hidup teh berkah, jadi baik, jadi ya sok ya ada tuntunannya ya. Ikutin Nabi, ikutin. Karena kalau ya idolanya ngepek ya, makanya jangan sampai salah mengidolakan. Kalau temenan bukannya sama siapa saja, betul. Tapi kalau mendengar teladan dan mengambil nasihat, nggak bisa asal pilih ya. Masa misalkan rapat yuk perusahaan, kumpul direksi semua. Saya punya ide, ini perusahaan kita harus pakai strategi pemasaran seperti ini. Kata siapa bos? Kata bocah di depan yang main lato-lato tuh. Nah nyambung bos, dia bikin perusahaan belum pernah. Iya kan? Nggak bisa asal ambil nasihat dong berarti. Ya, hati-hati ya. Mesti disaring, mesti difilter. Ya.
Insya Allah. Maka yuklah balik lagi ikutin Allah supaya nanti bismillah. Nanti mudah-mudahan timbul yakin, udah selesai. Mau ragu masalah apa emang Bu? Ini udah mulai agak tegang nih ya, insya Allah. Ragu apa? Ada yang belum punya jodoh? Teteh sudah menikah? Ragu tidak tentang jodoh? Hah? Tenang ya. Bu, ada yang nyari mantu ya Bu? Nyari yang kayak gimana? Jangan Bu, nanti ke Thailand loh. Mending kalau bisa pulang lagi, jeratannya kuat soalnya di sana. Ya. Maka apa yang mau lagu misalkan, ya rezeki, kadang biasanya masalah rezeki, iya. Tahukah kita salah satu alasan paling kuat kita detik ini masih hidup karena memang rezeki yang sudah Allah tentukan harus jadi milik kita itu belum kita terima semuanya. Ya, kita tuh sampai meninggal udah ditentuin rezekinya. Dari mana kok sumbernya? Misalkan boleh ambil dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi di hadis nomor 4-nya yang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis ini cukup panjang. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, waktu manusia pertama di awal 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. Setelah menjadi alaqah 40 hari kemudiannya mudghah, segumpal daging. 40 120 hari bagi 30 hari berarti 4 bulan ya. Setelah nyampe 4 bulan baru ditiupkan ruh, termasuk ditentukan apa? Rezekinya orang itu ya. Maka rezeki orang itu sudah ditentukan bahkan sebelum orangnya itu lahir ya. Dan kita dilarang mati oleh Allah, nggak boleh mati atas ketentuan Allah sebelum yang sudah Allah tentukan itu kita terima dulu seluruhnya ya. Izin ya, ada kisah seperti ini dari guru kami. Dan sebagaimana beliau namanya seorang ulama bisa dipastikan persaksiannya ya. Beliau cerita seperti ini. Ada orang waktu itu jatuh di dalam sumur, lalu minta tolong. Ya ditolonglah sama orang yang lewat. Diturunin timbanya, dia manjat naik. Diterangin dulu, sok ini ada segelas susu, minum susu. Beres minum selesai, dia tanya kan, Bapak kenapa bisa jatuh? Terus dia berdiri, nggak tahu ya, saya juga, saya diperagain, saya cuma berdiri di sini nih tadi, terus jatuh lagi dia Bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua ini meninggal Bu. Ya. Apa kata beliau? Kata ulama ini menyaksikan kejadian ini, orang yang tadi wafat masih punya rezeki segelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat kematiannya, nanjak lagi dulu demi menjemput rezekinya baru boleh mati dia. Kaci gitunya, kaci itu bahasa nahan sih, segitu ya. Beneran Bu, gak akan mati Bu. Udah gak bisa ngapa-ngapain kata Allah masih ada rezekinya, infus masuk. Emang infus bukan rezeki? Rezeki ya tuh ya. Mikirin rezeki, takut waktu otak kita belum jadi udah nyampe Bu rezeki. Contoh waktu masih di dalam perut ibu, masih sebagai janin, emang otaknya udah jadi belum, tapi udah perlu rezeki untuk tumbuh. Kalau nggak ada nutrisi nggak bisa tumbuh. Tapi ibu makan apa aja kan, segala macam, ampasnya dibuang oleh tubuh, nutrisinya diserap, disalurkan kepada si janin tanpa mikir ya teteh. Pernah ngeliat ibu-ibu kayak gini? Ibu nuju naon lagi apa Bu? Tenang kok, saya lagi mengalahkan wortel yang tadi saya makan. Ini vitamin A-nya lagi diusus kan ya. Sekarang pengen saya alurkan ke darah biar masuk ke janin nih. Enggak usah mikir. Kadang sambil maksiat tetap diaturin sama Allah. Repot sekali kalau kudu sambil mikir. Nih, napas nih Bu. Kan kita tahu waktu belajar IPA di SD aja udah ketahuan bahwa ini kan isinya nggak oksigen semua kan, ada nitrogen, ada hidrogen, ada hitut batur, naon segala macam ada ya. Kita ngirup, tubuh perlunya oksigen. Itu gimana caranya sih paru-paru ngerti yang dari yang kita hirup masuk ke paru-paru nih, yang disebarin ke seluruh tubuh tuh oksigennya doang. Ya, padahal kalau
Kata buku IPA dulu saya belajar pas kelas 3 SD, oksigen itu hanya 20 atau 21%. 78 atau 79%-nya nitrogen, sisa 1%-nya gas-gas yang lain. Halogen, nitrogen, lain-lain ya. Terus, gimana caranya ngerti? Ternyata secara biologi, di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Gak usah kita pikirin itu apa, ya. Tapi secara kimia, dia lebih mudah berikatan dengan oksigen daripada senyawa-senyawa yang lain. Maka ketika kita menghirup napas masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus, dijemput oleh darah, si darahnya yang mengandung hemoglobin nemplok tuh ke alveolus, di situ yang nempel sama si hemoglobin di dalam darah ya oksigen, karena secara kimiawi memang cocoknya sama itu. Kejemput, dialirin ke seluruh tubuh. Begitu beres, dianterin lagi ke paru-paru dalam bentuk sudah jadi CO2. Dihembus tanpa mikir. Ya. Karena ada ulama terdahulu tuh ketika ditanya tentang siapakah Allah bagimu, beliau berkata, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku meskipun aku sedang mengkhianatinya di dalamnya. Ya, tetap ya kita mah. Ya. Semua tanah mikir. Janin boro-boro mikirin rezeki Bu janin. Otaknya aja belum jadi udah jadi rezekinya. Lahir ibunya nggak ada asinya, tenang Bu, ada sapi. Ya, sapi kan? Apakah ibu tahu susu yang beredar di Indonesia itu sapinya ternyata tidak di Indonesia kebanyakan? Di luar negeri Bu. Di New Zealand, ngomongnya kayak susah ya. Nyampe ke sini, ya. Hitung jarak saya menuju air ini Bu. Ya. 1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung nyampe ke sini Bu. Nyampe. Gratis lagi. Gratis nggak Pak? Gratis ya. Kirain suruh bayar ya. Nyampe. Ada susu ya. Maka sok mana yang lebih hebat? Itu si bayi yang mencari sapi atau sapi yang datengin bayi Bu? Bukan sapinya Bu. Bukan susunya, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Dijejelin gitu bayinya ke sana. Maaf ya, digocek sedikit. Ya. Tenang ya. Coba Bu. Sapi makannya apa? Bisa jadi susu tuh Bu. Coba kita makan rumput, jadi susu. Jadi sakit tuh. Bisa gitu ya. Kita perlu vitamin sama mineral. Di tanah banyak Bu. Tapi kita nggak mungkin makan tanah. Hujan turun, membawa nutrisi dari biji yang kita buang tubuh jadi puun. Ya, akhirnya pohon itu membuat tumbuh tinggi besar, menyerap unsur-unsur dari tanah, disimpan di cadangan makanan dalam bentuk buah. Jadi matang buahnya dipetik, manis, enak. Ya, kalau usah makan tanah kan, udah. Ya, hikmat Masya Allah. Itu semua terjadi selalu ya, nggak cuma pas kita butuh doang, diaturin. Kita sambil maksiat, lancar ini apa segala macam. Ya, padahal kalau kita mikir dari sudut pandang Allahnya, ya Allah ini lagi sambil ditolong tapi sambil ngelakuin yang akunya tidak suka. Tapi alhamdulillah Allahnya maha baik. Kebayang kalau Allah pundungan Bu, tinggalikeunnya siata mau dikabul kayak mun doanya. Enggak Bu, Allah maha penyayang, mangga silakan mau gimana. Allah mah nggak pernah benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan perbuatan mah bisa berubah. Ya, bisa berubah insya Allah. Nggak akan hati kita tentang rezeki. Oh tenang aja, aman ya. Kok tapi kan butuh lebih banyak. Sama Bu, bicara rezeki itu kadang kita salah kaprah, mengira bahwa kalau kayaknya saya ngelakuin yang Allah nggak suka nih, bisa lebih banyak nih dapatnya nih kok. Ini gaji saya sebulan cuma segini kok. Kalau saya korup ngambil dari kantor bisa lebih banyak kok. Enggak Bu, salah. Karena bicara rezeki juga sama. Kalau kata Allah si fulan, si Koko misal, bulan ini si Koko rezekinya 1 bulan ini adalah 1 miliar misalkan. Misal ya. Maka mau pakai cara halal atau haram sekalipun tetap segitu dapatnya Bu. Beneran demi Allah. Mual berubah. Apa landasannya kok ini? Kisah dari Ali bin Abi Thalib ya, qaraballahu wajhahu radhiyallahu an. Beliau minta anak kecil untuk tolong bersihkan pelana kudanya. Ditinggallah sholat bentar.
ya, bersihin sama si anak. Cuman selesai ketika Sayyidina Ali keluar, lalu ngelihat kudanya mah ada, si anaknya kemana teh? Dudukan kudanya, pelana kudanya juga hilang. Oh, udah nggak ada. Ah ya udah weh, pergi ke toko pengen beli yang baru. Nyampe ke salah satu toko, asa kenal etanya. Tapi nggak pakai bahasa Sunda juga Bu ya, ini mah tanya aja. Kayak kenal, ditanya, "Pak, yang itu Pak, pelana kuda yang itu Bapak tadi dapat dari mana?" "Oh, ada anak kecil jual." "Pak, punten boleh nanya Pak, itu tadi Bapak kasih berapa ke anak kecil itu?" "1 dirham, ah." Terus dalam hatinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selesai aku sholat, aku pun ingin ngasih 1 dirham ke anak tersebut." Cuman bedanya apa? Si anak mengira kalau diambil dapatnya lebih cepat dan bisa lebih banyak. Tapi kalau kata Allah rezekinya si anak itu 1 dirham, 1 dirham. Bedanya apa tapi? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetap dapat 1 dirham plus pahala. Lebih untung yang mana? Sok lah, tenang aja. Ya. Tapi kok selama ini udah berusaha jujur, tapi saya lapar kok, izin ya, kita mau bicara lapar ya. Contoh kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, itu sampai ada membahas tentang bab yang menjelaskan keutamaan untuk lapar. Keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutipkan oleh beliau, diriwayatkan ada orang yang lagi sholat pingsan saking laparnya, sampai dikira gila oleh sahabat yang lain. Lalu apa komentar Nabi ngelihat orang sholat pingsan saking laparnya? Nabi malah berkata yang artinya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Bukan kehinaan, gue lapar. Cenah pengen diet, ya. Katanya pengen kalau difoto terlihat langsing, ya. Capek kan nahan nafas tiap foto, iya. Seperti itu ya. Bahwa sudah ditentukan, insya Allah, ya. Kak, ini dia ibu-ibu tuh kadang ya, kadang dipoto, diulang lagi, jangan kelihatan gendut dong. Gimana caranya, Bus? Cuman mencet tombol doang saya tahunya ya, gimana coba? Dimiringi di gimana? Ya. Beneran Bu, bicara tentang lapar itu ya. Kita pindah kitab ke kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam, Masya Allah. Di situ beliau menukilkan 4 persen di antara para wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Orang-orang solih yang pernah beliau temui. Salah satu dari 4 persamaan tersebut ternyata salah satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Ini izin ya, bukan berarti kita dilarang kenyang, bukan berarti kenyang itu haram ya. Tapi Nabi memang mengingatkan ya, kalau memang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur, bikin kita jadi tidak produktif, malas. Bahkan diaturkan lambung kita itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya sisain untuk udara. Coba semuanya makanan Bu, ya, kemerkaan, begah ya, capek ya. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana. Apalagi kepahitan itu ujungnya cuma 2. Kalau nggak ninggiin derajat, pasti menggugurkan dosa. Izin pelajaran lain yang kami dapat waktu masih di Thailand ya. Karena aslinya rezeki manusia itu cuma 3. Mudah-mudahan udah hafal semua. Harusnya ini sering diulang ya. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan lalu menjadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Hafal? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan. Pak, ini buat saya bukan Pak? Kata saya ini punya saya, boleh saya bungkus nggak? Boleh ya. Ternyata tapi di jalan teh tahu-tahu teh punten tumpah bahe di gondol kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini untuk si kucing hamba Allah yang lain. Padahal ngakunya ini punya saya. Tapi sebelum lewat sini Bu,
bukan rezeki kita. Ya. Ibu cek saldo di rekening masing-masing, Pak. Cek saldonya atas nama siapa? Atas nama masing-masing kan? Nah, itu memang atas kita ngaku-ngakunya. Tahu-tahu dapat telepon anak kita misalkan, anak kita mah seolah kita yang menikah ya. Maaf. Anak-anak ibu misalkan ya. Anak ibu misalkan, punten, misal ini mah misal. Mah, tadi aku belajar nyetir, tadi nabrak, harus gantiin. Berapa deh? 18 miliar mah. Apa yang kamu tabrak deh? BMW 18 biji bu. Atau pilih-pilih atau deh mau nabrak teh tiang-tiang atau pohon-pohon. Ya. Ternyata ngakunya aja itu bu, di saldo rekening atas nama kita. Kata Allah rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita bu. Ibu nyampe rumah nanti buka kulkas bu, minimal ada telur ya, tomat, kol, cabe. Tahu-tahu ibu harus pergi keluar kota beberapa bulan, nyampe rumah rezeki bakteri udah itu mah ya. Atau udah beli ini minuman segar, migar ya, ditaruh di kulkas, ponakan pada datang, udah habis kan, ludes, udah. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita, beneran. Tahu nggak definisi Nabi tentang kaya? Ya, Nabi pernah bilang kayak gini, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu punya makanan untuk kebutuhannya hari itu dan besok harinya, maka dia orang kaya. Coba bu, ibu cek tabungan ibu kira-kira untuk beli kendor, tahu kendor nggak? Kentucky dorong, ya, ya. Ya, kan lebih murah kan daripada Kentucky asli kan? Ya, beli kendor, tabungan ibu dibagi untuk beli kendor, dapat berapa porsi bu? Dijamin satu majelis talim kayak cukup kayaknya. Kalau di sini ada orang yang kaya mah insya Allah, ya, berarti kaya, lebih dari kaya itu ya. Jadi sebelum lewat sini belum jadi rezeki. Yang kedua, dikenakan lalu menjadi usang. Ya, waktu tsunami 2018 Palu, kan dijamin itu di lemarinya banyak baju, nggak cuma satu. Tapi ketika akhirnya udah porak-poranda semua, yang nempel di badan aja udah yang ngikut. Terus kita ngelihat, itu orang kok pakai baju saya, baju kesayangan saya tuh, berani dipintain bu di tengah bencana kayak gitu. Balikin itu baju saya. Nggak akan berani kan, nurani kita nggak akan sampai segitunya kan. Udah, pasti jadi buat dia ya. Atau ginilah, kadang kan saya memahami beberapa kaum hawa, tidak semua ya, bagi beberapa kaum hawa itu mendengar kata diskon itu luar biasa sulit menolaknya, betul ya. Maka mumpung diskon, tapi kapan mau dipakai ini baju, yang penting beli dulu ya, mudah-mudahan nanti ada kondangan. Nah ya, udah beli dulu, nyampe taruhnya digantung di lemari gantung di rumah ya. Ternyata aktif bekerja, naik jabatan, sering keluar kota, rezeki tambah banyak, tahu-tahu udah beli rumah, pindahan 5 tahun kemudian, pas pindahan rumah 5 tahun kemudian, bongkar-bongkar lemari, ini baju aku beli tahun lalu, cobain kesempitan, aku tambah gemuk, deh buat kamu aja deh, nah rezeki si ade ternyata. Kita ngaku-ngaku itu 5 tahun selama 5 tahun itu sebagai rezeki kita ya, padahal ternyata harus jadi rezeki si ade, kecuali kalau si adeknya tambah gemuk ya. Tapi udah kayak gitu, sebelum kita pakai dan menjadi usang, bukan rezeki kita ya. Udah mah bukan rezeki kita, tapi adanya di lemari kita yang dihisap, ripuh ya. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih, beliau punya kebiasaan setiap kali beres jualan cuman sisain buat modal belanja besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama teman-teman yang lain, bro invest dong kayak kita, gak sayang apa sama uang kamu? Dijawab sama pengusaha soleh ini, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat ya. Gimana caranya? Tadi sedekah ya. Coba repot bu bicara harta itu ya. Misalkan orang ya nabung
nabung sampai 1 miliar, nanti pengen beli mobil mewah itu. Kekumpul Bu, 1 miliar. Berangkat mau beli mobil mewah itu. Pas perjalanan ke showroom ternyata umurnya nggak nyampe Bu. Meninggal misalkan ya. Lalu akhirnya oleh keluarganya dipakailah untuk pemakaman misalkan 5 juta. Ya, habis semuanya. Nanti ketika orang itu wafat, yang dihisap bukan 5 jutanya Bu. 1 miliarnya yang Allah tanyakan. Kamu dititipin itu untuk apa? Nggak sempat kepake ya Allah, tapi dititipin niatnya buat apa itu? Ya. Sedangkan yang dihisapnya 1 miliar, yang kepake 5 juta. Sisa 995-nya untuk istrinya. Nikah sama laki-laki lain pula. Ya. Hiks ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Boleh. Kok boleh nggak sih minta kaya? Boleh. Apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji. Bagus, semoga Allah jadikan kaya. Boleh. Boleh banget. Ya. Tapi ya tadi ya, semua itu masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Tes ya. Bu, nanti dibilang sama si bapak di rumah. Mah, uang belanja papa naikin ya. 15 juta per pekan. Tuh, lihat Pak. Ibu-ibu mah baru ngayal juga udah bahagia. Makanya mereka suka drama, hayalan, ya. Insya Allah. Saya tanya Bu, naik uang bulanan nikmat atau bukan? Bukan, baru dibilang ujian. Ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Kalau malah dipakai maksiat uangnya, masa jadi nikmat? Sibah, ya. Gitu ya, sama tes yang lain. Naik jabatan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi bos, kalau pengen kerja di sini, gaji saya potong tiap bulan 2,5% untuk zakat ya. Dan tiap pagi kita masih sholat duha dulu. Silakan terima kondisi ini, boleh kerja di sini. Kalau enggak, silakan cari perusahaan lain. Pung jadi bos Bu. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, Pak, potongnya 2,5. Enak aja, siapa kamu? Iya kan? Mumpung jadi bos. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh viral, nggak boleh terkenal, nggak boleh punya jabatan. Silakan, asal itu digunakan untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Udah tuh rezeki, tenang. Mau ngomong apa Bu? Jodoh mau jodoh ya. Ini ya, ada orang udah 6 tahun tahajud kok, minta menyebut nama si fulan untuk jadi jodoh terbaiknya kok. Hari ini dia datang kok, bawa undangan nikah sama yang lain. Ouch. Ya. Sederhana, jawab pakai tauhid, tenang ada Allah. Dari miliaran wanita, kalau misal dia laki-laki ya, dari miliaran wanita di dunia, Allah tahu yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surga. Dan Allah maha baik. Maka ketika dia malah sama yang lain, sederhana, kata yang maha tahu dan maha baik, bukan dia yang paling tepat. Selesai. Kenapa kita menderita? Kitanya aja so tahu, ngerasa bahwa menurut kita itu adalah yang terbaik. Ya, padahal kata siapa yang kita pengen adalah yang terbaik. Ya. Atau contoh, Pak, kalau ditanya sama para istri ya, menyesal nggak sih menikahi Eneng? Ya, misalkan ini di tanah Sunda ya. Jawab pakai tauhid lagi. Istriku, ketika aku meminta jodoh kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah. Ia sang maha tahu. Dengan meningkatkan takwa, dengan istikharah, dan ia maha tahu, ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan ia juga maha baik, tidak mungkin menjauhkan yang buruk, menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, nggak mungkin. Maka setelah aku ningkatin takwa, memohon kepada Allah, lalu sekarang engkau yang berada di hadapanku, sederhana, engkaulah yang dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ya. Meskipun hawa nafsuku berkata yang lain, di tempat kerja ada yang lebih muda, ada yang lebih bohai, naksir pula. Sederhana. Kalau memang kata Allah yang maha tahu dan maha baik, yang itu yang paling baik, kenapa kamu yang ada di rumah?
Sederhana, karena kata Allah bukan itu yang paling baik, tapi kamu. Selesai. Ya. Udah. Kalau pakai tauhid jawabnya aman, bismillah insyaallah. Kenapa kita menderita? Karena ya itu dia ya. Jawab dengan jujur. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat ya, tenang ya. Jawab dengan jujur. Dari lahir hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Anggaplah udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan sebagian udah tercapai. Yang pengen kaya beneran jadi kaya, yang udah pengen viral beneran jadi viral. Setelah itu semua tercapai pun, jawab dengan jujur. Apakah setelah tercapai dia langsung menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Tidak, ya. Maka yuk, perlu berapa kali lagi patah hati, sedih dan kecewa, baru kita sadar bahwa oh, bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Jelas kan? Pernah ngelihat kalau misalkan emang itu semua sumber kebahagiaan, pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Tenang Bu, nggak usah ngegas. Kan saya nggak ngomongin suami ibu Bu. Ya. Ya. Nah, kalau emang itu kata orang kan itu kadang biasanya jadi sumber kebahagiaan. Enggak. Kalau emang itu semua sumber kebahagiaan ada ya. Kenapa masih pada kayak gitu? Ya. Tapi lihat orang-orang yang lebih mengejar apa yang Allah suka daripada apa yang dirinya suka. Para nabi, sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Langgeng weh. Nggak ada nabi yang pundung kan? Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambu, kamari ge dialek wae ku batur dari hati. Ya. Coba, nggak akan sebesar ini Islam kalau nabi kita pundungan. Enggak. Tapi karena Masya Allah beliau, jangankan dicaci, dimaki. Berarti seluruh jemaah yang ngelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan jatuh selai rambut. Lempeng we udah. Ngajar yang Allah suka. Nah kan? Ya kan terus, yuk. Dengan hal itu harusnya, iya juga ya. Berapa kali lagi patah hati kecewa, baru kita mulai ngejar Allah. Selama ini udah ngarep-ngarep. Bahkan mending kalau tercapai, ada yang nggak tercapai-capai. Pengen kaya nggak kaya-kaya. Udah nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Tetap ya banyak cicilan ya. Udah bela-belain nyicil. Orang nggak percaya kalau itu teh mahal ya. Kan orang yang paling menyedihkan teh sakit hati teh udah sengaja beli yang mahal tapi orang nggak percaya itu mahal kan. Oh azib itu mah. Sedih ya. Adalah tenang aja. Ya. Itu jamnya benar nggak? Udah tuh ya. Dikembalikan dulu kepada ustazahnya ya. Tafadhol. Silakan. Ibu yang mau tanya jawab atau foto-foto ibu teh? Pilih salah satu ya. Waktunya biar cukup insya Allah. Enggak ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya Pak? Iya mangga ibu. Asal jangan di luar masjid. Ini saya mau menanyakan masalah hutang. Iya hutang. Saya punya cerita. Suatu saat tuh ada berhutang dengan non-muslim. Ibu yang berhutang. Apa? Cerita ada teman saya. Oh iya. Tapi udah sekian lama orang itu nggak pernah ketemu. Iya. Terus dia itu untuk membayarkan hutang itu disedekahkan. Oke. Jadi ada orang utang ke si fulan misal. Yeah. Nah orangnya sampai sekarang hilang, nggak udah lama ketemu. Terus pengen bayar utang, tapi orangnya sampai sekarang nggak pernah ketemu gitu. Oh iya, terus? Yaitu mendekatkan dengan sejumlah jumlah hutang dia. Hutang itu malah dilebihkan. Oke. Apakah kita tuh udah istilahnya udah waktu kita berpulang ke Rasulullah itu udah nggak ada sambutan hutang. Oh gitu ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillah, insyaallah. Memang kalau kaitannya ke manusia, ya memang dilunasi ya. Dan gimana kalau misalkan orangnya tidak ada, cari ahli warisnya. Jadi pertama yang dicoba dicari ahli warisnya. Siapanya aja, ternyata ketemunya ponakannya, siapa tahu ngerembet nyambung ke siapanya lagi kan. Tapi kalau selagi masih ditemui ahli warisnya, dan kita benar-benar berupaya ya, benar-benar nyari ahli warisnya di mana. Kalau misalkan masih ketemu, maka ke mereka. Ya. Tapi kalau benar-benar ternyata juga memang sudah tidak ada, nggak ketemu-ketemu, atau ketemu tapi ternyata memang sudah, mohon maaf, wafat semuanya, meninggal semuanya, maka memang yang saya ketahui itu bisa jadi salah satu opsi, disedekahkan atas nama beliau. Tapi itu pilihan terakhir, Bu. Setelah benar-benar nggak ketemu, udah upaya dicari, ahli warisnya pun benar-benar tidak ada, ya, itu jadi salah satu opsi. Atau bisa misalkan diwakafkan atas nama beliaunya, jadi pahala jariah bagi beliaunya, itu juga boleh. Karena kalau wakaf kan tidak habis ya. Kalau kita sedekahkan dalam bentuk makanan, makanannya habis ya udah weh, sedekah kali itu aja. Tapi kalau dijadikan wakaf, jadi masjid misalkan, ya, atau ikut nyumbang ke masjid, jadi karpetnya, jadi sajadah imamnya ya, atau jadi Al-Quran buat mengisi masjidnya selagi masih ada bendanya, masih mengalir untuk beliau, itu bisa salah satu dilakukan. Tapi yang saya ketahui itu pilihan paling terakhir ketika semua tadi sudah diupayakan untuk dicari ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya Sofi. Sama kucing di rumah juga lahiran. Mau Ya, sok mangga, Bu. Kurir paket, niatin karena Allah ya. Setiap tetes keringat yang Allah balas dengan kebaikan luar biasa. Apalagi kalau buat nafkahin anak istri, orang tua, kalian lebih mulia daripada pembelinya bisa jadi. Kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya benar, caranya benar, jaga sholat. Kebetulan Ustaz, anak saya laki-laki, insya Allah mau melanjutkan sekolahnya ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Insya Allah Ramadan ada 9 Juli. Iya. Saya ini Ustaz, yaitu kan SD-nya MI. Yang sebelah alhamdulillah Tuhan yang lalu samalah. Iya. Alhamdulillah juga dulu. Yang saya tanyakan di Ustaz, saya ini kan ibu yang kadang-kadang itu gimana ya, kalau itu Ustaz, anak ini perlu nggak Ustaz saya sama ini hafalannya, dan kan maaf nih kalau saya kan manggilnya bapak ya. Iya, Bapak. Bapaknya bilang jangan banyak dimarahin, makanya berangkat berbagi. Kebetulannya nanti juga ngajinya udah bersih di Ustaz yang lama. Iya. Nah, tanya saya ini Ustaz, kan anak nggak boleh dimarahin dulu nih dan mau berangkat ya. Iya. Intinya sayang gitu Ustaz. Sedangkan kita kalau saya menulis hafalannya di rumah atau di rumah saya, kan yang otomatis nih kadang-kadang kita manusiawi ya Ustaz ya. Ibu ini orang suka bener namanya anak SD kan masih sifatnya begitu kan ya. Iya. Nah, saya minta saran yang dari Ustaz. Perlukah saya lanjutin lagi hafalannya? Iya. Dan walaupun saya kurang ilmunya, tapi minimal saya maksud ada terusnya. Iya. Perlukah Ustaz dilanjut lagi? Itu aja pertanyaan saya. Baik, istilah. Ya, baik, bismillah ya. Ya ngaji mah kudu dilanjut atuh, Bu. Ya. Malah ini justru berarti ada yang harus disempurnakan. Kalau dia baru pengen ngajinya, kalau harus dimarahin dulu ya, mudah-mudahan dia pengen ngaji tanpa dimarahin nantinya ya. Dan yang paling penting mah terus doain, Bu ya. Kadang izin mau, kadang kami menemukan orang tua yang anaknya jauh dari kata bakti gitu ya, bahkan masih ada yang sampai zolim kepada orang tuanya. Tapi kalau misalkan si ibunya doainnya benar-benar tulus dalam tiap tahajudnya, bukan tidak mungkin suatu ketika malah anak ini yang menjadi yang paling bakti sama orang tuanya kalau hidayah Allah udah datang. Walaupun kadang ada yang datangnya dengan hidayahnya dengan keras, Bu, dengan dia bangkrut dulu, ditipu orang dulu dan lain-lain, dan baru tobatnya misalkan umur 39, ada yang gitu juga ya. Yang penting gimana caranya nyikapinnya, dalam artian ingat yang semua yang ada pada diri kita tadi aslinya adalah titipan ya. Nah,
Kapan itu jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Jadi mandang si anak teh bukan mandang dia sebagai di anak, tanggung jawabku begini, hak aku sebagai orang tua itu begini, tapi dipandangnya sebagai ini adalah titipan dari Allah, sarana bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Kebaikannya aku syukuri, itu jadi pahala bagiku. Ketidaktaatannya, sesekali bandel, sesekali tidak nurut, sesekali bikin gemes, itu semua menjadi penggugur dosa bagiku. Dan aku ke surga memerlukan pahala, memerlukan penggugur dosa dari Allah. Berarti apapun yang sedang terjadi dengan anak itu terhadap ibu, semuanya sedang menjadi jalan ibu tambah dekat ke surganya Allah aslinya. Ya. Kalau kita masih gampang ngambek, makanya lihat gak, orang-orang makin tinggi keimanan izin ya. Orang-orang tadi nyampe tingkatan yakin, orang-orang soleh asli. Kapan mereka marah? Ya, marahnya cuma satu, Nabi dan Rasulullah dihina, udah. Sisanya mau dia diuji kayak gimana, mau difitnah kayak gimana, enggak nemu alasan buat marah, enggak nemu alasan buat kecewa, enggak nemu alasan buat itu semua. Karena sadar itu semua adalah jalan dari Allah untuk aku tambah dekat ke surganya Allah. Mereka berani berkata kepada dirinya sendiri, setiap kali dirinya akan marah, mereka berkata, kalau aku masih marah hanya karena urusan dunia seperti ini, berarti memang bisa jadi aku belum pengen surganya Allah. Padahal setiap kepahitan yang sedang terjadi, tidak akan Allah sia-siakan. Perjuangan repotnya ngurus anak, setiap tetes keringat yang turun, kurang tidurnya, lelahnya, bisa jadi ganjarannya jauh lebih tinggi daripada yang lain yang tidak segitunya ngurusin anaknya. Ya, ladang itu mah Bu, tenang aja. Dan semua akan selalu jadi berat kalau kita belum mandang ke arah sana. Tapi kalau misalnya sudah mandangnya, ya gitulah, kadang masalah tuh nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, bismillah, itu jadi kebaikan ya. Bu, bicara Asia istrinya Firaun ya, kalau pengen mah Bu, soleha, pasti banyak yang mau. Ngapain bertahan sama Firaun? Ya, karena dia sadar betul, bisa jadi aku ke surga ini gara-gara Firaun, sabar ngadepin orang seperti dia. Karena sabar bukan sabar orang biasa, Bu. Sabar yang ngadepin Firaun. Karena kalau ada istri berkata, saya lebih parah dari Firaun, bohong. Ya. Kalau Mia lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Kenapa Firaun udah paling parah? Kenapa beliau masih bertahan? Ya, sampai menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Bahkan menyusul setara dengan 4 wanita tersebut kan adalah Ibunda Khadijah, Fatimah Zahra, Ibunda Maryam, Ibunda Nabi Isa. Ibunda Khadijah sama Ibunda Fatimah di zamannya Rasul tuh banyak bonus, Bu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari lebih baik dari 1000 bulan. Nanti Zulhijjah ada puasa Arafah, 9 Zulhijjah puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Ya. Ibunda Asia kan zamannya Nabi Musa, belum banyak bonus. Kok bisa-bisanya nyusul? Ibunda Aisyah pun ahli surga, tapi tidak termasuk dari 4 wanita termulia di surganya Allah. Kok bisa-bisanya Ibunda Asia nyusul? Karena tadi kan, kata Allah surat 39 surat Az-Zumar, ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya unlimited, tanpa batas. Asia bukan sekedar sabar, tapi sabar ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Maka wajar kalau pahalanya bisa ngalahin yang lain. Nah, itu ladang pahala banget tuh. Kalau kita masih gampang ngambek, coba ngaca, tampar diri sendiri. Berarti selama ini mungkin kita nggak pengen surga atau pahala, makanya masih mudah ngambek. Ya, nggak ada yang sia-sia, Bu ya, tenang aja. Semoga Allah muliakan ibu dan putra-putranya ya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, biasa. Memang belum mengundang Ustaz nih, nanti mohon doanya, mudah-mudahan bisa mengundang Ustaz. Amin, insyaallah. Salam kenal juga panitia. Saya sering dipanggilnya Umi Santi. Kebetulan alhamdulillah, masya Allah, Allah memberi amanah ada di bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah. Saya dari sebuah sekolah, terus mendirikan rumah tangga dan bimbel homeschooling. Kalau mau bisa konseling juga bisa ke alat pencernaan kita tetanggaan. Ya, di sini ada yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah dikaruniai 3 anak, Ustaz. Alhamdulillah. Anak kami 2 sudah di Turki. Allah itu dulu
Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan Iya. bisa manfaat nanti setelah turunnya. Amin ya Allah. Ini Insyaallah. ditanyakan Ustaz, kalau menceritakan tentang tawakal, saya jadi ingat dengan ayat Al-Qur'annya yang faiza dzarna wa tawakkal Allah. itu yang selalu jadi pegangan. Tapi terkadang iman kita kan naik turun ya Ustaz ya, up and down gitu ya. Nah, bagaimana caranya tips-tips nih Ustaz untuk bisa menerapkan kehidupan tawakal di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kondisi yang pasang surut ya, dengan kondisi yang ada saat ini kita bermasyarakat naik turun gitu. Itu seperti itu Ustaz. Bagaimana tips-tipsnya? Ya, baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitanya ditantang sama Allah ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Diulang 2 kali di Al-Quran. Quran surat 14 Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl surat 16 ayat 18-nya. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, kita nggak sanggup menghitungnya. Maka kita sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak tawakal, karena kita mau kayak gimana, mau kondisi kita sebagai hamba kayak gimana pun, Allah tetap ngurus kita. Jadi nggak punya alasan untuk tiba-tiba setelah beriman tahu sesekali futur terus kita jadi nggak yakin gitu sama takdir Allah. Enggak, pasti ada, pasti tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Allah aturkan. Tugas kita memang disuruh ikhtiar saja, melayakkan diri saja di hadapan Allah untuk layak ditolong ya. Walaupun kitanya seperti apapun, Allah tetap menolong kita. Bahkan azab pun salah satu bentuk pertolongan. Korupsi ke polisi, apakah itu hukuman? Meskipun orang itu menganggapnya azab, tapi itu pertolongan, lumayan gugur dosa ya. Meskipun setahun pertama ngambek dia, kenapa saya doang yang ditangkap, teman saya yang lain nggak ditangkap, tapi gara-gara ditangkap setelah beberapa waktu, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap ya. Jadi bisa kenal Allah, jadi bisa taubat ya. Jadi terlalu banyak kita bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Bismillah, kita sulit menemukan celah untuk kenapa kita harus tidak tawakal. Nah, pertolongannya segitu banyak ya. Selama ini pun kita tetap diurus olehnya, padahal di kita ini layak Allah matikan. Apalagi kalau kita ingat dengan dosa-dosa kita ya. Kata Allah di surat 35 Fatir ayat 4, walau yu'akhiruhun nas bima kasabu ma taraka laha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya orang bikin dosa kontan balasannya, detik itu juga tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kita aslinya layak Allah matiin atas dosa-dosa kita. Kenapa masih hidup? Walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ya ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Terus kenapa milih untuk tidak tawakal, padahal diri ini saja layak Allah matikan. Boro-boro bisa tawakal lagi kan kalau udah mati, tapi malah kasih kesempatan, terus masih pengen ngilang-ngilangin. Aduh gimana ya, bisa tawakal nggak ya? Enggak, ada pasti bisa ya. Ingat dosa, ingat nikmat ya, dekat-dekat sama orang solih yang bisa ngasih nasihat ya. Sering-sering hidupin hati ya. Salah satunya memang harus wisata rohani ke kuburan ya. Ngelihat ya Allah, dia dulu lebih kaya dari saya, dikubur juga tuh ya, nggak dibawa juga tuh hartanya. Atau kami pernah diajak berkunjung ke rumah singgah Al-Fatih di Bandung, rumah kanker Indonesia di Surabaya, ketemu teman-teman tunanetra waktu di Lombok, sama waktu di Surabaya juga pernah ya. Ketemu tuh sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi, masih 3 tahun penyakitnya bukan sakit kepala tapi bocor jantung, hidrosepalus ya. Ketemu dengan mereka itu seketika langsung masalah kita jadi receh. Malu kalau nggak pengen tawakal, apalagi ngelihat senyum mereka bisa lebih senyum bahagia dibanding kita yang kuatnya lebih banyak. Kadang bisa kita kasihan sama anak yang kena ledakan di Palestina, tapi bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Mereka belum akil balik juga udah hafal minimal 5-15 juz. Saking Allah sayang, belum punya dosa, nggak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang ya. Bisa jadi mereka sekarang lagi ngeliatin itu si Dennis ngapain ya di Indonesia, umurnya panjang tapi nggak jadi pahala, di dosa doang. Ngapain itu panjang-panjang nambah-nambahin kota siksaan doang. Bisa jadi diri ini yang dikasihan oleh mereka. Ya udahlah, bismillah. Sering hidupkan hati, kita tahu ya, dengan dekat-dekat dengan orang saleh, dengan Al-Quran. Dan memang kalau bisa ketika lagi futur jangan sendirian.
Netlokin aja siap ya, ketemu mampir ke tempat seperti di yakin meskipun awalnya males lagi kayak gini mampir ke sana udah nyampe sana mah beda, hidup lagi hati ya. Bismillah ya, sebagian ya itu dari sekian banyak ya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari Ampora, Cibinong. Masya Allah. Izin bertanya, ada dua orang yang paling berjasa atau yang paling mulia, satu guru, dua orang tua. Nah, ketika guru menyuruh harus gini, terus orang tua juga harus menyuruh harus kayak gini. Nah, maka mana yang kita harus dului terlebih dahulu? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahului ya. Kita dahulukan ya. Kita dului. Apa ya? Kayak kemarin ada anak kecil bilang kayak gini. Ya. Kan kalau misalkan takut terus dia ketakutan kan misalnya. Takut ketakutan. Dia teh malu, terus dia bilang, "Aduh, aku kemaluan," katanya. Ya juga ya, takut ketakutan, malu kemalu. Ini kita dului. Iya. Gak apa-apa, tapi insya Allah paham ya ayah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz, insya Allah. Ya, dua orang berjasa ya, baik orang tua maupun guru-guru. Maka Masya Allah dua-duanya dimuliakan oleh Allah. Terus ketika akhirnya bentrok antara satu dengan yang lainnya, mana yang kita ikuti? Syariat. Ya. Kita lihat keinginannya apa? Ya, apalagi memang yang kalau kita lebih tahu memang sih biar kayak gimana pun derajat orang tua terutama ibu memang luar biasa ya. Tapi yang kami ketahui, ibu yang juga beriman kepada Allah justru akan mendorong anaknya beradab kepada gurunya. Guru yang juga beriman kepada Allah, guru yang baik, yang benar, pasti mendorong si murid untuk mendahulukan orang tuanya. Ya. Jadi bismillah kalau ini dua-duanya orang tua dan guru yang soleh sih nggak akan ada masalah sih, adem ayem ya. Tapi kalau misalkan nanti boleh lihat yang pertama darurat ya. Misalkan darurat yang satu minta jemput ibu, yang satu misalkan punten gurunya keserempet motor harus diajak ke rumah sakit, ya itu ada darurat di situ. Ya. Terus kalau misalkan ternyata nanti makanya lihat selagi permintaannya tidak melanggar syariat, kalau salah satunya melanggar ya ikutin syariat. Tapi namanya guru masa iya sih nyuruh kita nyembah batu misalkan ya, kan nggak mungkin ya. Makanya ini nanti tergantung kasusnya. Kalau misalnya ternyata kasusnya ada pelanggaran syariat, ya pilih yang tidak ada pelanggaran syariat. Kalau ternyata derajat kebutuhannya sama, maka memang dahulukan orang tua yang saya ketahui. Apalagi kalau gurunya juga solih, tadi pasti mendorong si murid untuk taat kepada orang tua. Tapi ternyata kok memang lebih ini ke orang tua, tapi ternyata si guru lebih darurat seperti tadi. Sampai masalah yang mengancam jiwanya, ya sudah, dahulukan dulu misalkan. Ya, karena misalkan ternyata perkara yang diminta oleh si ibu masih bisa diunda dan tidak mencelakai si ibu, yang diminta si guru bisa mengancam jiwa, ya udah itu nanti ada asas darurat di dalamnya. Ya, jadi masih cukup luas sih. Tapi memang secara umum, biar gimana pun jasanya guru ya kita sebagai kalau kepada seorang ibu, sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan kan. Meskipun apalagi memang sudah perintah dari Allahnya. La bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Setelah la ta'buduna illallah, jangan menyembah kepada selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Lalu diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintahnya di beberapa ayat langsung setelah tauhid, setelah menyembah kepada Allah, lalu perintah bakti kepada orang tua. Ya. Maka Allah itu yang kami ketahui. Tapi semoga Allah muliakan yang bertanya dan juga kedua orang tuanya dan juga guru-guru beliau ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok mangga. Belum lama kan tadi dapat saya tanggal 11 lanjut beda 11 hari juga saya tanggal 22 April setelah malam panggilan yang kedua kakak saya, salah satu kakak saya melihat papa Penampakan. Ya, terus? papa setelah itu akturannya jadi satu
memanggil, jadi saya kan apakah memang benar sebelum 40 hari almarhum papa sama teteh masih di rumah. Oke, baik, sila. Dan apa benar kakak saya melihat mereka berdua? Baik, bismillah ya. Terima kasih, kita doakan ya untuk ayah dan tetehnya teteh ya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah muliakan ya. Baik, bismillah teh. Yang kami ketahui di dalam Islam, selepas orang wafat sudah pindah alam, namanya alam barzakh, alam kubur. Dan dia udah di situ, nggak bisa kemana-mana lagi datang ngejenguk ya. Saya pakai kisah inilah ya. Waktu itu salah seorang guru kami ngajar ngaji di rumah keluarga besar, pengajian keluarga besar. Seiring berjalannya waktu, biasa sekeluarga besar ikut, tapi seiring berjalannya waktu ada satu pemuda di keluarga tersebut yang biasanya ikut jadi nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke orang tuanya, si A itu kemana ya? Apa kuliah di luar kota jadi nggak pernah ikut ngaji lagi? Ibunya jawab, ada kok di kamar tuh. Loh kok nggak pernah ikut ngaji lagi? Iya, lagi kesurupan arwah si kakek. Gitu. Maka akhirnya ditanyakan sama ustadznya, tahu dari mana itu arwahnya si kakek? Kita tanya segala hal apapun tentang kakek dan keluarga ini, dia tahu. Sudah dites, sudah diuji ya, jadi kayak ditanya-tanya gitu. Udah gitu, akhirnya dijelaskan, orang sudah wafat, nggak ada di alam ini. Terus siapa dong itu yang masuk, yang ngejawab? Nah ini dia, manusia itu dari lahir sampai meninggalnya tidak hanya didampingi oleh malaikat pencatat amal, tapi juga didampingi oleh satu dari bangsa jin, disebutnya Qorin ya. Qorin dalam bahasa Arab itu sebetulnya artinya sahabat. Tapi kata sahabat dalam bahasa Arab yang saya ketahui ada 14 istilah, 14 kata. Dan Qorin adalah tingkatan yang paling dekat, paling akrab. Kayak contoh, manusia seakrab-akrabnya saya manusia, suami istri misalkan. Apakah ikut 24 jam? Sampai ke toilet kayak ditongkrongin, ayo semangat sayang, jongkok. Kan nggak mungkin ya, geleh ya. Tapi kalau Qorin ngikut 24 jam dari lahir sampai meninggal, tahu segala hal tentang kegiatan si kitanya, ya. Terus tapi masalahnya namanya bangsa jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56, kita diciptakan juga untuk beribadah, kan sama kayak manusia, ada yang taat, ada yang tidak taat. Bangsa jin ada juga yang tidak taat. Dan kalau ternyata Qorinnya dari dia jin yang tidak taat, manusianya meninggal, mungkin gabut. Ya. Gimana caranya? Kalau mereka ngeganggu, ya cara paling gampang ya gitu, diganggu tauhidnya. Hasilnya apa? Keluarga itu kalau tadinya ada masalah, ambil wudhu, sholat, sujud, minta ke Allah. Sekarang keluarga itu kalau ada masalah, nunggu si anak kesurupan si kakek, baru nanya. Rusak tidak tauhidnya? Karena setan gak suka nih kita ngaji kayak gini nih. Tapi sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji langsung ngerampok bang. Setan nggak suka kita sholat segala macam. Gimana cara setan ngegugurin pahala kita? Ya, sedangkan beres sholat nggak mungkin bunuh orang, nggak mungkin, susah juga. Ya, gimana cara paling mudahnya? Diganggu tauhidnya. Sok sana, karena punten ya, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ada orang ngelakuin nomor 2, 3, 4, 5, tapi syahadat yang nggak dapat. Beriman kepada Allah. Contoh, sholat sih sholat, zakat, puasa. Dia giliran minta tokonya sepi, datang ke simbah yang itu minta rezeki, ya. Terus di Jawa Timur pernah ada tuh anak kecil kesambar petir sambil megang batunya katanya bisa nyembuhin. Ada orang bawa air di gayung, dicelupin batunya, diminum sembuh. Batu apa namanya? Batu ponari ya. Jadi airnya kalau udah dicelupin sama si ponari ini, jadi namanya ponari sweat. Punten ya. Pengganti ion. Rusak lo tauhid itu ya.
Jadi itu cara paling mudah bagi setan untuk mengganggu, ya. Kalau terus kejadian kayak gitu dan beneran nampak kok, ya udah kita mata terusin we, doain beliau, terusin we taat ibadah, ya. Karena emang tujuannya gitu. Kok beneran dia bisa ngeramal loh kok. Dia nggak cuma anak indigo kok, dia anak indihome, nah, misalkan gitu ya. Misalkan ya. Dia anak beneran bisa ngeramal kok, dia indigo, ya udah. Terus kenapa emang kalau bisa ngeramal? Udah weh, yang nentuin takdir tetap Allah. Kan sengaja dia ngebantuin manusia agar supaya apa? Oh, orangnya jadi nggak bertanya kepada Allah lagi nanti, malah jadi nunggu si anak indigo itu, anak rusak tauhid. Jadi ya udah, anggap mau muncul mau apa, mau entah itu Korina, entah itu siapapun, udah tugas kita mah takwa kepada Allah. Gimana caranya tambah takwa? Gimana caranya kalau kita benar-benar sayang sama mereka? Yuk kita jadi pahala jariah bagi mereka. Sedekah atas nama mereka, ya. Terusin kebaikan-kebaikan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Misalkan ternyata datang ya, dan dia benar-benar bisa hadir setiap pekan rutin gitu ya, sampai bisa ngasih tahu nih, kamu nanti kalau pengen masang bola menangnya yang ini nih, jadi sampai misalkan gitu ya. Tapi tidak membuat kita tambah takwa sama Allah, rugi ya. Mau hadir beliaunya tidak hadir, mau seperti apapun, mau apapun kayak itu yang nampak atau segala macam apapun, selagi kita tambah dekat kepada Allah udah aman. Dan kita mah yang penting tambah takwa aja ya. Tapi yang saya ketahui, Bapak dan juga Teteh asli udah di alam sana. Kalau dia orang soleh, beramal soleh, dia sedang tenang di sana beristirahat. Tapi kalau misalnya tidak beramal soleh, ada yang harus diselesaikan dulu, ya udah kita doain aja, ya. Dan fix, izin mohon maaf, yang hadir jadi penampakan itu fix bukan mereka, ya. Menyerupai aja, buat ganggu keimanan manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Mohon doanya, saya mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Murni dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.